Nah ini nih, semua yang dibelanja tadi. Kalau udah gede nanti, kalau mereka memilih jadi cabai-cabean, aku ikhlas. Tinggal tambahin nama daun bawang. Be happy for this moment. Welcome to the family, Reza Inholan. Ketemu lagi di vlog Reza Inholan. Apa kabar semuanya? Kemarin aku sempat nggak bikin video beberapa hari karena aku juga baru pulang liburan pendek. Sabtu berangkat, Minggu, Senin, Selasa sore kemarin baru nyampe lagi di Belanda. Dan sekarang aku udah siap untuk masak lagi, untuk makan sendiri. Karena beberapa hari aku ke Irland kemarin ya. Kemarin beberapa hari di sana terus kangen banget masak dengan makanan sendiri. Makanya tadi aku sempetin belanja. Ini cuacanya udah mulai panas gitu, tapi angin kencangnya itu masih itu ya. Angin dinginnya itu masih kencang, masih kerasa juga. Dan aku tadi nekat aja pakai celana pendek gini. Nah, belanjaannya ini nggak ngerti ya sekarang. Apa karena memang semahal ini ya? Ini untuk beberapa bahan makanan aku habis 50 euro. Mahal loh semuanya sekarang. Dan tadi jadi ceritanya ini yang bikin aku excited banget, bikin aku senang banget tuh. Waktu aku lagi lihat-lihat sesuatu, ketemulah ini. Ini pohon cabai, dan ini bisa dimakan, karena tadi aku sempat baca labelnya juga. Dan ini menurut stikernya ini pedas banget. Nah, ini aku akan tanam di atas, tapi nanti aku bongkar dulu belanjaan. Tuh, cabenya cabai kayak tapi nggak tahu, ini yang pasti ini bukan cabai keriting, tapi ini cabai kayak cabai merah, tapi mungkin bentuknya gede-gede. Untuk semua tips dan saran yang punya pengalaman nanam pohon cabai, aku kasih ruangan untuk kalian untuk bisa komentar di kolom komentar di bawah ya. Gimana caranya supaya ini tumbuh. Kemarin juga aku beli bibit cabai. Nah, ini contoh bibit cabai yang aku beli kemarin. Nggak tahu cabai apa, tapi ini dry chili pepper. Nggak tahu tapi jenisnya apa. Nah, aku beli dan aku udah semai juga tadi pagi. Ini aku semainya di sini, di bawah matahari. Mudah-mudahan ini bisa tumbuh, terus aku bisa punya pohon cabai di atas. Yang kangen sama Queen, itu Queennya, ini Nalanya. Oke, kita kembali ke dapur. Belanja apa tadi? Ini dia belanja. Aku beli, ini buat cemilan. Rasa pizza. Tuh. Crispy-crispy gitu, roti. Terus, aku juga bingung hari ini. Aku beli 3 bahan makanan. Nggak tahu yang mau dimasak apa. Aku beli tomato ketchup atau sos tomat. Beli sesam, wijen yang pasta. Nih. Terus ini kesukaan aku banget ini, cornet sapi, ya. Terus ada keju. Rencananya mau bikin kayak pizza gitu, tapi nggak tahu nih apa yang akan terjadi. Kita tunggu aja, nonton vlognya sampai habis. Beli bawang gede, bawang bombay, bawang putih, daun bawang seperti biasa. Padahal yang di atas sudah gundul soalnya. Aku nanam juga di atas ya. Ini beli daging sapi, rencananya buat pizzanya. Ini beli peri-peri saus, jadi agak-agak pedas sedikit. Beli ayam. Beli saus tiram. Beli ini nanas potong. Rencana mau bikin ayam asam manis. Keju juga. Paprika 3 warna. Beli lalapan, rencana kalau aku masak ini nanti, ini yang resep ini yang aku pengen share karena ini salah satu resep penuh kenangan ya. Dan ini tetap walaupun dari kecil makan ini, tapi sampai sekarang ini paling sering aku masak dan paling gampang dan paling enak menurut aku ya. Rencananya kalau udah bikin ini, lalapnya ini nanti. Terus, nah ini kulit tortilla yang akan jadi pizza-pizzaan nanti. Itu
Enak banget. Beli apa lagi nih? Ini oh ya, bawang putih. Aku beli 2. Sama buat kesayangan snack mereka. Oke, kita ke atas dulu. Kita persiapkan segala sesuatu untuk tanam cabai ini ya. Aku berharap banget mereka tumbuh dengan subur. Kalau udah gede nanti, kalau mereka memilih jadi cabai-cabean, aku ikhlas. Itu pilihan mereka. Nah, ini nih, semua yang dibelanja tadi. Oke guys, ini kita bawa ke atas. Karena mataharinya itu lebih full di atas ya. Nah, lari duluan dia. Oh ya, ini aku lupa ini, aku punya daun tebal. Jadi kalau orang Manado bikin ayam tuturaga tuh pakai daun tebal. Ini aku dikasih sama Oma Bula Bekel, bumbunya bagus. Ini kita buka dulu ya plastiknya ya. Oke, ini jalan sambil bawa tanah dari bawah. Kita tanam dulu. Dibolongin dikit. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti gede dan menghasilkan buah yang berlimpah. Terus kita bikin konten lagi di atas ini. Panen cabai sendiri. Kasih air nggak ya? Kasih air. Kayaknya kasih air deh. Udah selesai, kita ke bawah dan sekarang kita masak. Mudah-mudahan jadi cabai-cabean. Nah, PR berikutnya. Jadi aku mau masak pizzaan pakai tortilla. Mau bikin sambal kornet atau mau bikin ayam asam manis. Bingung. Sambal kornet kali ya. Bener, kayak sambal kornet ya. Yaudah, kalau gitu bahan lainnya aku simpen dulu. Bikin nanti. Ya bener ya. Yaudah aku simpen dulu bahannya ya. Terus nanti kalau aku nggak bikin YouTube-nya, kalian bisa nonton di Reels aku ya. Udah pada follow itu kan, Instagram aku kan. REEZ0609. Ini semuanya aku simpan dulu di kulkas. Kita bikin sambal kornet kesukaan aku yang penuh dengan memori masa kecil. Ini aku udah siapin bahan-bahannya. Ini kornetnya kita lagi bikin. Biasanya ini almarhumah mama aku tuh suka bikin ini tambahin sama telur puyuh. Tapi tadi sempat keliling cari telur puyuh, ternyata nggak ada yang jual. Jadi telur puyuhnya cukup direbus. Atau juga kalau yang mau bisa pakai tambahin potongan kentang. Ini bahan-bahannya udah aku siapin. Tapi nanti kalian yang mau recook resep ini tinggal sesuai dengan selera aja. Ada cabai rawit, karena aku suka pedas jadi aku pedesin. Dan karena ini jujur ini kan baunya tuh amis ya, baunya amis. Jadi aku pakai bawang putih sama bawang merah yang banyak. Ini juga jahe sedikit, aku tambahin juga sama daun jeruk yang dipotong halus. Baunya jujur aja ini benar-benar amis ya. Makanya aku banyakin bawangnya. Pakai minyak sisa. Karena kemarin baru bikin ngegoreng pempek. Sayang minyaknya. Nah, yang terakhir nanti tinggal ditambahin sama potongan daun bawang. Bawang-bawangnya belum aku potong. Sesuai dengan selera aja nanti potongan daun bawangnya. Kita panas minyak, tumis seperti biasa. Ini kita tinggal tumis aja ya. Seperti yang aku tadi bilang, semuanya sesuai dengan selera. Karena amis, jadi aku pakai tambahin juga daun bawang sama jahe sedikit. Ini aku tumisnya semuanya barengan aja.
Ini simple banget, tapi kalau lagi nggak ada makanan, bisa dibikin cadangan. Jadi stok aja terus di rumah. Ini aku tambahin juga merica. Dan ini sengaja memang aku nggak pakai garam. Jadi aku pakai micin sedikit aja. Untuk supaya gurih-gurihnya ada. Karena ini udah asin ya. Nah, ini sekarang kita masukin, tinggal masukin di sini. Tuh. Nah, ini tinggal ditumis. Tuh guys, penampakannya nih. Ya, untuk ibu-ibu nih. Ini resep yang kalau kalian nggak contoh, kalian bisa bikin nyesel. Jadi buat bekal suami, dibikin sambal beginian. Mantap ya. Ini karena udah kering dan bahan-bahannya juga udah mateng, tinggal tambahin sama daun bawang. Terus nanti di kantor ya, pas lakinya kalian pada makan terus ngomong ini baru MBG, masakan bini gue, gitu. Udah nih, gini aja kan simple, tapi soal rasa, nih kan buktinya. Terus tadi kalau yang pakai telur puyuh ya, telur puyuh direbus, terus tinggal dimasukin di sini, goreng sebentar telur puyuhnya boleh. Atau kalau nggak digoreng juga nggak apa-apa, langsung aja masukin di sini. Terus kalau saya nggak telur puyuh, ada yang cuma kentang supaya nambah karbonya. Kentangnya tinggal dipotong-potong sesuai dengan selera, terus digoreng sedikit, terus masukin di sini dicampur. Itu juga enak. Atau yang mau polosan kayak gini juga nggak apa-apa. Sebentar lagi kita makan ya. Ini kita dinginin dulu. Oke, saatnya sekarang kita makan. Ini sambal kornetnya udah selesai. Dan ini tadi lalapnya aku beli. Berhubung juga sekarang udah jam 6:30. Ya. Ini enak banget, percaya sama aku. Diginiin biasanya tuh dicocol kayak ginian. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini wajib pegang stok di rumah. Kalau lagi nggak punya ide masak, kalau malam-malam kelaparan, ada ginian, mantep banget. Mantap. Aku lanjut makan dulu. Ketemu lagi di vlog Reza Inhulan berikutnya ya.